Selamat pagi, Jess. Ini komen ini saya replay ya. Eh, Penghuni garasi. Saya nggak tahu namanya beliau siapa, tapi dia pakai nama username-nya penghuni garasi. Penghuni garasi sih saya doakan supaya Rubicon atau Mercy. Mercy apa, Bro? Mercy. Rubicon aja ya. Penghuni garasi. Siang, Pak Jess. Maaf sebelumnya. Oke. Saya kan sering kerja. Harus, Pak. Kalau enggak kerja enggak boleh makan, Pak. Lembur malam. Ini komennya Bapak ini banyak koma nih. Saya jadi bingung nih. Ya. Siang, Pak Jess. Maaf sebelumnya. Saya kan sering kerja, lembur malam. Terus kadang saya makan japjay. Itu boleh gak, Pak Jess? Ya. Pak, makan apa aja itu tidak ada masalah. Swear. Makan apa saja tidak ada masalah. Karena namanya makanan. Percaya boleh tidak boleh, lambung kita itu sakti. Lambungmu sakti. Selama lambungmu tidak diobat-obati. Lambungmu itu sakti. Itulah sebabnya enzim lambungmu itu harganya mahal banget. Ya, enzim lambungmu itu satu apa itu, penjaga tubuh yang paling top di dunia ini. Cuman sayang, dari kecil kamu udah diobat-obati. Dan obat-obatan itu pasti ada unsur obat-obat yang berhubungan dengan lambung. Nah, itu yang salah. Sehingga lambung kita tidak jadi kuat. Makanya lihat ya, anak-anaknya orang miskin, ya maaf ini ya saya menyebut kata miskin, anak-anaknya orang-orang miskin itu lebih kuat lambungnya ketimbang orang-orang yang punya duit. Kenapa? Karena rata-rata orang-orang miskin makannya ndak ini boleh itu ndak boleh, semuanya diembat. Makanya lambung anaknya orang miskin lebih sakti. Dengan seperti itu, maka lambung ndak banyak diobati. Mules dikit wajar, nggak perlu diobati. Mules dikit biarin aja, nggak perlu diobati. Nah, yang berbahaya adalah, yang bermasalah adalah ketika mules dikit diobati, mules dikit diobati. Nah, lambungmu rusak, enzimnya rusak. Sehingga nantinya 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun akan kamu langganan yang namanya pah, geret gitu. Nah, kalau sudah berumur kayak saya, kamu harus awas-awasi. Awas-awasinya gimana? Tubuh kita ini kan udah keserang dengan degeneratif, di mana sel-sel tubuh kita ini rata-rata gagal meregenerasi dirinya. Kenapa gagal meregenerasi dirinya? Karena pola makan yang tidak sehat, pola sehat yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat. Itu yang kita kerja, yang kita jalani kan seperti itu. Sehingga mau tidak mau kita harus mengembalikan fungsinya, di mana sel tubuh kita harus teregenerasi. Nah, bagaimana sel tubuh teregenerasi? Ketika kita mengasupkan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel tubuh. Gitu. Ya, apa itu nutrisinya? Mikronutrisi sama makronutrisi. 3 makronutrisi, 2 mikronutrisi. Mikronutrisi adalah mineral dan vitamin. Yang ketiga, makronutrisi ini adalah asam amino, asam lemak, karbohidrat. Gitu. Makan capcay boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Tapi ingat, capcay itu sudah adalah sayuran yang dimasak. Di dalamnya bercampur beberapa sayuran seperti kol, sawi, kacang kapri, ya. Kalau ada daging dikasih ayam, kalau ada BABI dikasih BABI, karena capcay kan masakan orang Cina. Terus kemudian capcay dimasak, di dalamnya pasti ada tepung. Apa? Tepungnya apa itu capcay itu? Maizena. Maizena, tepung jagung. Untuk apa? Mengentalkan di dalam capcay itu. Nah, yang paling bagus capcay, kalau kamu udah berumur 35-40 tahun, capcay itu kamu makan nggak usah pakai nasi. Kenapa ya? Karena di dalam capcaynya sendiri sudah ada unsur karbo. Udah ada unsur gula, gado aja capcaynya. Pak, apa kenyang? Kenyangnya lebih kenyang ketimbang kamu makan nasi. Percaya sama saya. Kok bisa? Ya, karena di situ ada sayuran. Di situ sudah ada ikan ya.
udah dagingnya. Jadi nggak perlu dimakan pakai nasi. Kalau saya ya nggak pernah makan capcay pakai nasi. Pasti saya gaduh. Demikian juga dengan ikan. Ikan yang digoreng sudah oksidasi. Dengan digoreng, maka ikan itu ketika kita makan sudah ada gulanya. Dan gula dari ikan yang digoreng itu 300 kali. Makanya ikan digado lebih aman tidak dimakan dengan nasi. Kalau seumuran dengan saya, umur 35 tahun ke atas, aktivitasmu sudah turun ya. Kamu pekerjaan kamu hanya di kantor, kamu pekerjaan kamu di proyek cuma nengok atas doang begitu, nggak ngangkut besi, nggak ngangkut semen, nggak ngangkut kayu. Ya itu lebih aman gitu. Ya, kalau malam-malam, kalau memang kerja malam, ya makan malam ya wajar. Ya memang kerjanya malam mau diapain? Saya barusan kan membuat konten yang ditanya, Pak, kalau saya shift malam kerjaan saya harus bagaimana? Ya kalau cuma shift malam kan berarti kamu enggak setiap hari kerjanya malam. Kalau kamu kerjanya malam setiap hari seperti itu, berarti kan kamu udah kehidupannya udah beda. Ya, siang tidur, malam melek. Kan harusnya seperti itu. Tapi kalau cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, ya itu bukan kehidupan yang berubah, tapi tanggung jawab. Ya, ketika tanggung jawab itu, maka kamu harus menyesuaikan. Gitu. Kalau kamu kerja malam, berarti kerjanya dari jam berapa? Kerja malam kan biasanya dari jam 8 sampai jam berapa itu? 8 sampai jam 4 pagi kan? Benar enggak? Kerja dari jam 8 sampai jam 4 pagi, kerja malam, kemudian pulang, tidur, sorenya bangun, dan kemudian persiapan untuk kerja lagi kan. Ya kembali lagi, bangunnya jam berapa? Bangun jam 4 sore, ya jam 4 sore itu jangan makan, itu dianggap tidak sarapan karena bangunnya jam 4 sore. Gitu. Dan tidurnya, mau tidak mau kamu harus punya kamar tidur yang tidak ada cahaya, yang gelap banget, sehingga melatonin tubuhmu tetap terproduksi dengan baik ketika kamu tidur. Gitu. Kalau ada cahaya sedikit, ya enggak bisa muncul itu melatonin. Kamu pasti enggak bakal bisa nyenyak tidur. Karena apa? Karena melatonin itu terproduksi dari otak kita ketika kondisinya deep sleep, delta. Yang paling bagus ketika seluruh lampu gelap, tidak ada lampu sama sekali. Kamu tidur gelap gulita. Nah, itu baru melatoninmu muncul dan kamu sehat gitu. Ya kalau saya kerja malam jam 8 mulai, ya dari jam 4 sore itu kamu enggak makan, bangun tidur jam 4, persiapan, enggak makan. Nah makannya jam berapa? Makannya jam 10 malam. Jam 10 malam makan atau jam 11 makan. Setelah itu kamu kerja sampai jam 1, jam 2 makan. Jam 2 makan, habis jam 2 makan, kamu pulang kan jam 4-nya kan. Jam 4, jam 5 pulang, sampai rumah kan jam 6. Jam 6, jam 7 kamu mesti tidur. Nah tidur pulas saja, enggak usah makan, minum aja. Nah itu cara menjaga fit tubuhmu itu seperti itu. Yang terbaik saya sarankan ya minumannya racikan Makcin. Kok saya mempromosikan terus racikan Makcin, Pak? Nggak ada yang lain yang murah, percaya. Yang lain pasti mahal. Beneran, makanya racikan Makcin. Racikan Makcin yang racik saya sendiri. Jadi saya tahu isinya apa, gunanya buat apa saya tahu. Kalau kamu laki-laki minum racikan Makcin, bukan hanya tubuhmu fit, tapi burungmu juga fit, berkicau yang gembira. Kapan kamu butuh, kapan kamu mau, burungmu standby. Tinggal sarang burungnya aja. Gitu. Kalau saya sama buksu saya kan sarang burung sama burung sama-sama kilo. Benar bro? Ya bro? Benar bro? Yeah. Kapan mau kan jalan, nggak ada pusing. Cuman masalahnya kan nggak mungkin saya burung saya berkicau di dalam mobil dan kemudian di parkiran kan nggak mungkin begitu. Itu namanya bukan manusia itu. Nanti ditangkap Pak Satpam. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang tersembunyi di banyak pria yang nggak berani tanya secara online. Dia tanyanya sembunyi-sembunyi, Pak Jes gitu tanyanya. Pak Jes gitu. Tanyanya begitu. Ya saya jawab kalau saya vulgar saya. Karena dari saya sama istri saya nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah itu caranya seperti itu. Ya. Kenapa saya tidak makan nasi? Kenapa saya tidak makan tepung? Karena itulah sumber utama masalah hidup. Beneran. Kamu boleh cek omongan saya. Bandingkan dengan jurnal tahun 1916.
jurnal yang dibuat abal-abal yang sekarang udah kebongkar